Saya akan melanjutkan alur cerita dari manga Tokyo Revenger dari chapter 21 sampai chapter 30. Bagi yang tidak suka dengan spoiler bisa close video ini, dan bagi yang suka dengan spoiler bisa menonton video ini sampai selesai. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Diharapkan untuk menonton video sebelumnya agar cerita pada video ini lebih mudah dimengerti. Jadi kita akan lanjut ke ceritanya. Saat Takemichi diselamatkan oleh Hinata, di situ Takemichi bergegas untuk menggagalkan rencana Masataka yang akan membunuh Draken. Di sana Takemichi bertemu dengan Mitsuya. Mitsuya adalah kelompok 2 dalam geng Toman. Di situ Mitsuya mengatakan bahwa Payan berpikir Pachin telah dibuang oleh Toman. Miki sebenarnya ingin membebaskan Pachin menggunakan uang, tapi ditentang oleh Draken, di mana Draken ingin menghargai apa yang Pachin lakukan. Itu adalah konflik di mana Toman terpecah menjadi 2 faksi. Payan yang tidak terima dengan keputusan Draken dan mengusulkan pertemuan dengan sisa anggota Mobius untuk membunuh Draken. Akhirnya perburuan Draken pun dimulai. Di situ terlihat bahwa Payan sudah bertemu dengan Draken. Tiba-tiba dari belakang, kepala Draken dipukul oleh anggota Mobius menggunakan tongkat baseball. Takemichi dan Mitsuya bergegas mencari keberadaan Draken. Di sana terlihat bahwa semua anggota Mobius sudah terbaring dan dihajar oleh Draken. Ternyata Draken benar-benar kuat, sehingga dia bisa menjadi wakil dari geng Toman. Kita lanjut ke cerita, di mana di situ terlihat Mitsuya, Draken, dan juga Takemichi sudah dikepung oleh anggota Mobius. Dan juga terlihat Miki pun datang. Takemichi teringat sebelumnya saat dia bertemu dengan ketua Mobius di masa depan, yaitu Osana. Di mana Osana mengatakan bahwa semua sudah direncanakan seseorang. Takemichi pun berpikir bahwa Masataka dan juga Payan sudah dikendalikan oleh seseorang. Tiba-tiba muncul pemimpin sementara dari Mobius, yaitu Hana Shuji. Hana Shuji langsung diserang oleh Miki dengan tendangannya. Berbeda dengan Osana, di sini Hana Shuji terlihat bisa menangkis serangan dari Miki. Saat mereka akan dibantai, tiba-tiba geng Toman pun datang dengan anggotanya. Untuk membantu pertempuran itu, ada kelompok 1 dari geng Toman, yaitu Baji Keisuke, ketua kelompok 4 Kawata Nahoya, dan juga ketua kelompok 5 Muto Yasuhiro. Terlihat di situ bahwa Takemichi menyadari Payan dan Masataka dipengaruhi untuk menyerang Draken oleh kelompok sementara dari Mobius, yaitu Hana Shuji. Dan adegan bertumbuk riak pun tidak dapat dihindari. Ya, rame kah? 100. Kamu lah dapat duit aku. Kamu lah nyantung. Kamu lah dapat duit aku. Kamu lah nyantung. Di saat lagi bergelut ria, di situ terlihat Miki yang mencoba meyakinkan Payan atas keadaan Pachin. Takemichi yang mencari Masataka akhirnya menemukan Masataka yang memegang pisau, di mana dia sudah membuat Draken tertusuk. Saat Miki akan mendekati Draken, dia dihadang oleh Hana Shuji. Dan Miki meminta tolong kepada Takemichi untuk menjaga Draken, di mana Miki dihalangi oleh Hana Shuji. Takemichi pun menggendong Draken dan membawa Draken keluar dari pertempuran. Saat Takemichi bertemu dengan Emma dan juga Hinata, di mana di situ dia juga dihadang oleh Masataka dan juga anggotanya. Draken pun sadar dan meminta Takemichi untuk pergi membawa Hinata dan Emma. Di situ terlihat Takemichi tidak mau pergi dan tetap berusaha untuk melindungi Draken dari kepungan Masataka. Karena Takemichi benar-benar ingin membulatkan tekadnya untuk merubah masa lalu, di mana dia ingin menyelamatkan nyawa teman-temannya. Saat Takemichi akan menyerang Masataka, terlihat Masataka mengeluarkan pisau dan melukai tangan Takemichi. Tapi Takemichi tidak selemah itu. Dia memiliki mental juang yang sangat kuat, walaupun dia tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa melawan Masataka. Takemichi bangkit dan mencoba menjatuhkan Masataka, walaupun dia akhirnya dikalahkan dengan sangat mudah. Tapi Takemichi bangkit dan terus mencoba melawan Masataka. Di sana Hinata yang khawatir melihat keadaan Takemichi hanya bisa berteriak dan tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Takemichi terus bangkit walaupun dia terus dihajar oleh Masataka, akhirnya Takemichi menang melawan Masataka. Di mana dia menang melawan Masataka dengan cara menggendongnya dan mencekik lehernya dari belakang. Walaupun Takemichi berhasil mengalahkan Masataka, tapi di situ masih terlihat ada anggota Masataka lainnya yang akan menyerang Takemichi. Draken pun bangkit dan membantu dalam pertempuran, walaupun dia bersimbah darah.
Saat Takemichi dan Draken akan diserang, tiba-tiba muncullah Akun dan kawan-kawan yang ikut membantu dalam pertempuran itu. Walaupun tetap saja Akun dan kawan-kawan mudah dikalahkan. Tapi Akun tidak mau menyerah, dan pada saat itu juga muncullah Hema dan Hinata yang membawa ambulan serta yang sudah memanggil polisi. Kita balik ke Mike, di mana terlihat bahwa Mobius dan Toman sudah tumbang, dan hanya pemimpin mereka lah yang masih berdiri. Hana Shuji juga mengatakan bahwa dia akan membentuk geng Valhalla, dan menyatakan bahwa Toman tidak akan pernah mengenal yang namanya perdamaian. Draken yang sudah dilarikan ke rumah sakit, di mana dia terbaring di ambulan dan ditemani oleh Takemichi. Di sana Draken mengucapkan terima kasih, dan juga Draken menyatakan bahwa dia berutang budi kepada Takemichi. Terlihat bahwa juga Mike yang segera menyusul Draken mengendarai motornya. Draken yang sempat mengalami kritis saat dimana dia akan dibawa ke rumah sakit, Draken pun akan melakukan operasi. Dan operasinya itu pun berjalan sukses hingga nyawa Draken bisa terselamatkan. Pada saat itu juga, Mitsuya mengatakan kepada Payan bahwa selama ini Draken selalu menjenguk Pachin di penjara bersama dengan orang tua Pachin. Di situ kita tahu bahwa Draken sangat peduli dengan apa yang terjadi kepada Pachin. Disitulah Payan merasa bersalah atas apa yang telah dia lakukan. Dan Payan diterima kembali masuk ke dalam geng Toman. Jadi, misi Takemichi untuk mencegah Draken yang meninggal pada 3 Agustus akhirnya sukses. Dan terlihat juga di situ Miki sangat senang karena Draken selamat. Setelah seminggu berlalu, Takemichi akhirnya mendapat banyak perhatian, di mana dia dirumorkan bahwa dia yang meredakan pertempuran Toman dengan Mobius pada tanggal 3 Agustus. Di situ Takemichi pun berkata bahwa dia tidak ingin kembali ke masa depan. Takemichi pun ke rumah sakit dan menjenguk Draken. Di situ Draken memberikan Tofoku. Ya kurang bisalah menyebutan kata Jepang sih. Jadi ya dimaklumilah. Saya lanjut ya. Tofoku adalah pakaian yang biasa digunakan oleh sebagian geng, di mana pakaian itu akan melambangkan bahwa orang itu ikut dalam sebuah geng. Di sana Draken mengatakan bahwa itu adalah Tofokunya bersama Mike saat awal di mana Toman terbentuk, dan Draken ingin memberinya kepada Takemichi dan mengucapkan terima kasih serta meminta Takemichi untuk menjaga Tofokunya itu. Takemichi pun menemui Mike yang berada di atap. Di sana Mike berkata, apa alasan Hana Shuji memecah belah Toman dan kenapa dia menggunakan Masataka dan juga anggotanya untuk membunuh Draken. Di situ Mike bertanya kepada Takemichi, siapakah Takemichi sebenarnya? Takemichi pun merasa bahwa Mike akan menyadari semuanya, bahwa dia berasal dari masa depan. Tapi, tiba-tiba Mike tertawa, di mana dia melihat penampilan Takemichi yang norak dengan gayanya. Di situ, Mike pun berkata terima kasih kepada Takemichi, karena dia sudah menyelamatkan nyawa Draken. Takemichi pun memutuskan untuk mencari Naoto, dan bersalaman dan kembali ke masa depan. Saat kembali ke masa depan, bukannya bersama dengan Naoto, Takemichi malah berada di tempat dia di mana bekerja dulu, yaitu toko DVD. Karena kaget tiba-tiba dia sudah berada di toko DVD, Takemichi pun keluar. Dan akhirnya Takemichi bertemu dengan teman SMP-nya dulu, yaitu Akun. Akun sekarang sudah menjadi seorang penata rambut, di mana pada masa depan sebelumnya, Akun menjadi salah satu manajer di Toman Group, dan sekarang menjadi penata rambut. Masa depan benar-benar berubah. Takemichi pun senang di mana dia berhasil menyelamatkan nyawa temannya yaitu Akun. Pada saat itu juga tiba-tiba handphone Takemichi menerima panggilan dari nomor yang tidak dikenal. Dan yang kita tahu Naoto lah yang menelepon dan mengatakan bahwa Takemichi sudah merubah semuanya. Dan Naoto mengajak Takemichi untuk bertemu dengan Hinata. Alur cerita manga Tokyo Revenger akan selesai di sini. Di video selanjutnya saya akan menjelaskan dari chapter 31 sampai chapter 40. Jadi terima kasih.